Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda rapat dengar pendapat umum hari ini adalah menerima penyampaian aspirasi. Jadi nanti kita mendengar terkait guru honorer negeri 10 plus. Bapak Ibu, setuju? Prof. Johar, setuju ya? Hanya itu agenda kita. Jadi karena sudah sejak rapat paripurna tadi pagi. Hadirin yang kami hormati, sebelum mungkin perwakilan atau ketua dan pengurus paguyuban guru honorer negeri 10 plus menyampaikan maksud dan tujuannya, dari meja pimpinan kami perlu menyampaikan informasi berdasarkan pasal 98 ayat 3. Ini semua adalah tugas DPR untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk dalam melaksanakan APBN dan peraturan lainnya. Sehingga ini fungsi DPR yang 3, legislasi, budgeting, dan pengawasan. Ini mungkin fungsi pengawasan. Kemudian di Komisi 10 ini, kalau terkait dengan pendidikan, maka tidak ada visi pemerintah, visi organisasi, visi apapun, tapi ini adalah visi negara. Sehingga selalu akan merujuk ke konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Paling tidak, misalnya alinea keempat, ini bahwa dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu kalimatnya sangat sederhana, mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau pendidikan dasar, pendidikan secara umum itu dari mulai pendidikan dasar wajib diikuti oleh warga negara Indonesia, warga negara, dan negara wajib membiayainya. Kemudian tentang pembiayaan lebih lanjut ditekankan sekurang-kurangnya 20%, misalnya begitu. APBN, APBD, Undang-Undang 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun menyampaikan tujuan yang selaras dengan tujuan negara tersebut. Pendidikan bermutu salah satu bentuk investasi untuk masa depan negara ini. Bukan cost center, tapi ini modal untuk menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan bersaing. Guru dan tenaga kependidikan adalah ujung tombak pendidikan dalam menciptakan SDM yang unggul, berkarakter, sesuai dengan jati diri bangsa, sehingga bisa bersaing di dunia internasional. Posisi guru dan tenaga pendidikan sangat penting, namun kenyataannya ditemukan banyak permasalahan terkait guru dan tenaga pendidikan. Beberapa permasalahan yang menonjol antara lain keterbatasan jumlah pendidik di seluruh tingkatan, termasuk di dalamnya kebutuhan guru pada mata pelajaran tertentu, rendahnya kualitas pendidik baik dari kualifikasi maupun kompetensi, sistem pengembangan, pembinaan mutu pendidik, juga status kepegawaian. Kalau di Komisi 10 kita menuntut supaya guru itu paling tidak jelas statusnya, jelas kesejahteraannya, dan jelas jaminan sosialnya. Jaminan sosial itu ketika sakit atau hari tua dan sebagainya. Kebijakan rekrutmen guru P3K yang diharapkan memenuhi kebutuhan guru dan tenaga pendidikan dalam perjalanannya mengalami kendala dan problematika. Komisi 10 sudah mengawal proses rekrutmen P3K ini yang penyelesaiannya sangat bervariasi melalui panja pengangkatan GTK honorer. Ini nanti Bu Agustina sebagai ketua panjanya, dan panja formasi GTK P3K. Ini sudah ada rekomendasinya diberikan kepada kementerian. Secara berkala, Komisi 10 juga menjadwalkan rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum dengan Kemendikbud Republik Indonesia, Eselon 1, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenkyu, untuk memantau dan mendapatkan informasi terkait perkembangan rekrutmen guru P3K ini dan penyelesaiannya, karena ada banyak problematika.
katanya 1 juta, tapi faktanya yang daftar cuma 500.000, sehingga akhirnya Komisi 10 mendorong bagaimana caranya supaya betul-betul 1 juta, dan alhamdulillah yang daftar akhirnya 900.000. Dari 900.000 itu 400.000 dinyatakan tidak lolos passing grade, tapi lebih dari 500.000 lolos passing grade. Ternyata yang lancar hanya 293.000. Yang 193.000 lebih itu tidak lancar karena ternyata tidak ada formasinya. Dan inilah yang terus-menerus kita mengawal bagaimana supaya sudah dites, sudah lolos passing grade, ya mestinya punya hak untuk mendapatkan SK pengangkatan. Tapi faktanya sampai sekarang masih ada banyak kendala, apakah itu karena mata pelajarannya tidak dibutuhkan atau mungkin banyaklah saya kira, dan ini kita terus advokasi. Demikian sebagai pengantar informasi terkait perkembangan kegiatan pengawasan Komisi 10 DPR RI terhadap kebijakan guru dan tenaga pendidikan. Saya persilahkan, monggo ketua atau pengurus atau siapa yang mewakili nanti bisa dilengkapi, tapi mungkin meskipun tidak seluruhnya, bisa saja karena ada perwakilan-perwakilan konon katanya seperti itu, dikenalkan sekilas. Monggo, silakan. Bahwasanya masa kerja ini adalah harapan besar teman-teman untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait dengan pengabdian yang sudah diberikan untuk mengabdikan dirinya mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Karena apa? Kita sangat merasa miris sudah pengalaman di tahun 2021 dengan adanya afirmasi 100% bagi teman-teman berserdik. Kami menghargai itu. Kami menerima itu tidak apa-apa karena sebagai bentuk reward mungkin dari pemerintah bagi teman-temannya berserdik. Tetapi perlu diingat, untuk menempuh serdik itu sendiri, mendapatkan serdik harus ditempuh dengan pendidikan selama 6 bulan. Memang sedemikian rupa materi pembelajaran yang diterima oleh teman-teman, tetapi tidak sedikit yang berserdik itu tidak hanya terdiri dari yang sudah punya pengabdian sudah mengajar, bahkan yang belum mengajar pun dalam istilah prajab itu mereka juga bisa ngantongi serdik. Tetapi dengan adanya afirmasi 100%, otomatis banyak teman-teman yang tergeser kemarin tahun 2021. Itu pengalaman tahun 2021. Kemudian hasil rakor-rakor yang sudah kita saksikan oleh pihak Kemendikbudristek dengan berbagai Pemda itu muncul dengan adanya afirmasi cuma 2 di tahun 2023 ini yang kami ketahui, yaitu yang pertama adalah afirmasi serdik 100%, kemudian yang kedua afirmasi untuk saudara-saudara kita yang disabilitas itu 10%. Sehingga kami berharap dengan adanya taruhan masa kerja di atas 10 tahun ini, tidak bisakah disandingkan dengan pendidikan yang ditempuh oleh teman-teman melaksanakan PBG hanya 6 bulan mendapatkan serdik, kemudian mereka dapat jaminan afirmasi 100%, sehingga kami juga menekankan sore hari ini untuk meminta adanya afirmasi untuk teman-teman yang punya masa kerja di atas 10 tahun, kiranya diberi afirmasi 100% juga. Mohon diperjuangkan oleh panjenengan semua yang ada di Komisi 10 ini. Ini semua sudah direkam, dan ini adalah forum untuk tidak perlu menunggu kami menyampaikan kepada kementerian. Tapi ini karena live streaming, sehingga harapannya ini nanti paling tidak linknya nanti akan kita sebar juga kepada Menteri Pendidikan, juga Dirjen GTK, juga mungkin pihak-pihak terkait, karena pendidikan ini adalah urusan wajib yang menyangkut kebutuhan dasar dan sudah didesentralisasikan, jadi dibagi-bagi. Maka nanti kita bagi juga kepada mereka. Sebelumnya mungkin silakan pada barangkali anggota Komisi 10 kalau ada yang mau menyampaikan, silakan. Izin pimpinan. Nur Johar, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang berbahagia dan tamu-tamu kami, saudara kami, guru honorer yang sangat kami banggakan. Kembali kita mengulang peristiwa ini pada tahun 2020 yang lalu. Ini jadi masalah besar bagi kami. Bukan memuji kami lah, Komisi 10 yang mengangkat masalah ini. Ya, kami yang ribut di sini dengan menteri,
sehingga Menteri koordinasi dan waktu kemudiannya mengatakan kita siapkan 1 juta. Waktu itu kita baru dapatkan mendaftar, baru tahun itu sekitar 500 ribu gitu. Masih ada kekurangan. Nah, ini terus kami perjuangkan. Ya, sampai sekarang kami masih ribut terus dengan pihak kementerian, sampai dirjen sampai ditukar, ya, untuk mengurus itu. Itu saking serunya teman-teman dari Komisi 10 ini memperjuangkan guru-guru ini, karena setiap dapil jeritannya itu sampai kepada kami semua. Jadi bukan ibu ini sekarang, udah ya, 3 tahun yang lalu udah kami ributkan ini. Tapi secara bertahap terus kami perjuangkan. Kita tahu bagaimana penderitaan ya, ibu yang gajinya 200-300 dibayar 3-4 bulan sekali. Kami tahu itu. Ya, dan ini juga kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi bupati-bupati pun dalam kunjungan kami kerja kemana-mana, ini juga kami mempermasalahkan. Jadi ya tidak berhenti kami Komisi 10 ini. Ya, keluhan ini tambah memperkuat kami untuk memperjuangkan. Insya Allah besok kami akan rapat dengan Menteri. Ya, Menteri Pendidikan besok jam 10. Mungkin teman-teman yang besok akan ramai akan bisa mengangkat ini lagi kepada Menteri untuk mengingatkan, dan nanti besok ada Dirjen UGTK ini akan hadir, ya. Jadi kesan-kesan Ibu ini, Bapak ini akan insya Allah kami akan sampaikan. Teman-teman memang hari tidak banyak karena dari pagi tadi kami sudah beberapa acara rapat, ya. Jadi ini sisa-sisa, tapi mereka ikuti dari streaming, ya. Saya yakin teman-teman Komisi 10 ikut mendengarkan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Arifin Husin dari Sumatera Utara, ya, Dapil Sumut 3, mantan Ketua Umum PSSI. Masih ada, silakan Bu Lista. Ya, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan dan seluruh teman-teman anggota Komisi 10 dan juga saudaraku Bapak Ibu yang saya sayangi dari paguyuban guru honorer khususnya yang di atas 10 tahun. Alhamdulillah senang sekali, saya Lista Hendra Joni dari Dapil Sumbar, tapi saya ada turunan dari Lampung, jadi saya tadi senang ya ada beberapa Bapak Ibu yang perwakilan dari Lampung, ya, dan daerah lain. Kami ucapkan selamat datang, dan saya membaca ini, saya merasakan kesedihan hati Bapak Ibu semua. Dulu saya ada di Komisi 8, sama juga urusannya memperjuangkan ini yang guru-guru di bawah Kemenak. Saya baru pindah di Komisi 10, kurang lebih 6 bulan, dan saya tahu persis bahwa teman-teman di Komisi 10 ini sebelum Bapak Ibu datang ke sini, teman-teman ini seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Johan, bahwa mereka pun juga sudah memperjuangkan ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kami ada di sini tentu akan terus memperjuangkan apa-apa yang Bapak Ibu harapkan. Ya, tadi apa yang Bapak Ibu sampaikan itu kita tahu juga di lapangan seperti apa. Kami juga dari desa Bapak Ibu tahu ya kondisi di lapangan itu seperti apa, naik turun gunung, becek-becek, jeblok ya, belum lagi kalau ada banjir dan segala macam. Sementara Bapak Ibu dengan niat yang tulus untuk terus mengabdi, bagaimana mencerdaskan anak bangsa gitu ya, dengan harapan-harapan tentunya pada suatu saat Bapak Ibu juga mendapat kesempatan sama dengan teman-teman yang lain. Ya, kita perlu syukuri bahwa beberapa tahun terakhir ini ada kemajuan-kemajuan sebenarnya. Ya, termasuk tadi yang sudah disampaikan teman-teman yang bagaimana perjuangan kami di sini supaya ada perbaikan-perbaikan seperti yang Bapak Ibu harapkan. Ya, kalau tadi Bapak Ibu sampaikan bahwa tentu saja kalah soal digital, itu juga tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kualitas yang terbaik bagi Bapak Ibu ya, mengikuti perkembangan zaman. Memang kita tidak memungkiri bahwa ke depan ini memang yang namanya digital pasti diperlukan ya. Tuntutlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Namun, itu kan juga kalian punya kelebihan-kelebihan yang lain. Punya pengalaman sekian tahun. Bahkan sampai yang usianya sudah menjelang pensiun pun, mereka pun punya hak untuk diangkat menjadi PNS atau P3K. Karena selama ini mereka ngapain? Ya mereka mengajar. Mereka mengabdi sepanjang hidupnya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kami sangat-sangat mendukung dan juga insya Allah akan terus berjuang untuk Bapak Ibu semua, untuk kita terus berkomunikasi melalui Bapak Ketua, ya, untuk kami, karena walaupun di sini tidak ada yang dari Sumbar,
tapi ini juga perjuangan kita se-Indonesia. Ya, dari dapil saya di Sumbar tidak ada perwakilannya, tapi ini adalah perjuangan kita bersama. Kami juga mohon doanya dari Bapak Ibu semua ya, untuk sama-sama terus kita ingatkan untuk ke depan agar perjuangan kita ini dapat kemudahan-kemudahan dan diridhoi oleh Allah. Karena kalau kita saya menyampaikan untuk yang kepala daerah ya. Kepala daerah sama juga, masalahnya ujung-ujungnya kan ada anggaran di sana. Ya, tidak banyak kepala daerah yang berani mengambil keputusan untuk mengalokasikan dananya kepada guru honorer. Karena kebutuhan yang lain juga pastinya banyak gitu ya. Artinya keberpihakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, itu yang akan menentukan keputusan mana yang nantinya akan diambil seperti itu. Ya, sekali lagi terus berjuang, terus semangat. Insya Allah kebersamaan kita ya dapat diridhoi oleh Allah, dan apa-apa yang menjadi harapan Bapak Ibu se-Indonesia dapat kiranya segera dapat dikabulkan oleh Allah melalui kami di Komisi 10 kepada kementerian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silakan, Pak Lino. Lino. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya El Nino, Pak. Saya dari Gorontalo, fraksi Gerindra, nomor anggota A133. Pak Ketua yang saya hormati, Pak Ketua Forum, Pak Ketua Guru Honorer Negeri ya, GHN 10 plus yang saya hormati, serta teman-teman para guru semua, dan anggota Komisi 10 teristimewa. Sebenarnya ini masalah guru honorer ini sudah lama, dari tahun 2021 di 2 tahun lalu, atau ya awalnya kan 3 tahun lalu. Nah, kita sudah mengangkat ini. Pada tahun 2021 kita juga mengangkat ini dan menyampaikan kepada Pak Menteri. Walaupun waktu itu kami dijawab bahwa bukan hanya kewenangan kementerian satu, tapi ada 2 atau 3 kementerian yang menangani masalah ini. Pada saat itu ya gimana ya, waktu itu belum ada kampanye-kampanye. Kalau sekarang ada kampanye, Pak. Jadi kalau kita pro Bapak dianggap kampanye. Oh ya, kita nggak masalah lah dianggap kampanye. Pokoknya kita tulus aja lah untuk para guru honorer. Tahun 21 itu Sekjen kami mengatakan dan juga mempublikasikan bahwa seharusnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang telah berjanji 1 juta guru honorer jadi pegawai negeri seharusnya memprioritaskan mereka yang sudah lama mengabdi, sama dengan ibu bapak sekalian. Bahkan waktu itu pernyataannya adalah harusnya tidak perlu tes. Untuk apa tes? Kalaupun harus ada tes, maka harus ada afirmasi juga. Lama mengabdi seperti yang diinginkan oleh teman-teman honorer tadi. Nah, ini akan berlanjut dan kita akan mencoba lagi untuk menyuarakan kembali sesuai dengan aspirasi yang sudah terbukti kertas-kertas yang ada di depan saya ini. Ibu bapak semua telah membawa kertas-kertas ini. Ini adalah alat bukti kami bahwa kami membawa aspirasi masyarakat. Tidak asal ngomong anggota Komisi 10-nya. Gitu. Kami punya bukti nih. Saya dari Gorontalo, Pak. Cuma kejauhan aja. Bapak dekat ibu kota sini masih bisa mungkin. Ya. Jadi dengan bukti ini kita berharap Menteri Dikbud, Menteri Agama atau menteri yang lainnya yang berurusan dengan para honorer itu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk penggajian PNS para honorer. Demikian Pak Ketua. Jadi karena di situ kuncinya. Selama ini kita mengaspirasikan kayak apapun kita berteriak, kalau di sana nggak oke, kita nggak dapat ini barang. Ya, sehingga ya selalu aspirasi dari daerah-daerah, guru honorer. Saya wakil rakyat dari Gorontalo. Saya selalu dimintain untuk menyuarakan hal ini. Ya entah honorer apa saja ngomong sama saya. Gitu. Apalagi guru.
Nah, ini kita berusaha sebisa mungkin untuk membuat aspirasi saudara-saudara ini betul-betul bisa tersuarakan dengan baik oleh anggota Komisi 10. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Hidup guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ya? Mas Kadafi juga mau? Enggak, Mas Kadafi mau juga? Apa? Ya, kalau berarti saya perpanjang berapa menit nih? 15 menit aja ya, sampai jam 17.45. Jadi apa 3 menit ya? 3 menit silakan. Saya tambahkan. Silakan Mas Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, sahabat-sahabat semua, wabil khusus kepada pejuang pendidikan guru-guru honorer di atas 10 tahun yang dipimpin sahabat Yuda. Mudah-mudahan apa yang menjadi semangat penjenengan semua ini menjadikan motivasi buat kami, anggota Komisi 10, untuk terus tidak mengenal lelah memperjuangkan apa yang menjadi semangat penjenengan semua. Sebelumnya, pimpinan saya ingin bacakan pantun ini. Kekali pergi memancing ikan, berjalan melewati pohon berduri. Selamat datang para pejuang pendidikan yang menjadikan negeri ini punya harga diri. Sahabat-sahabat semua, yang pertama saya memberikan apresiasi apa yang menjadi semangat sahabat-sahabat semua. Datang jauh dari berbagai daerah, dari berbagai macam provinsi. Tentunya apa yang menjadi semangatnya dengan semua ini bukan hanya keluar keringat, tapi juga pasti akan mengeluarkan dana yang tidak sedikit, apalagi yang datang dari Lampung sana. Oleh karenanya apa yang menjadi semangatnya dengan ini, tentunya ini juga akan menjadi catatan buat kami di Komisi 10. Terlebih-lebih besok kami akan rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan. Nah, ini momentum yang sangat bagus sekali. Besok akan kami berikan langsung kepada Kementerian apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anggota Komisi 10. Yang kedua, apa yang menjadi masukan dari sahabat-sahabat semua guru honorer, yaitu tentang ada berapa kriteria tentang afirmasi, ada yang di atas 10 tahun, 5-10 tahun, 3-5 tahun. Pada substansinya saya sangat setuju sekali mendukung hal ini. Karena apa? Poin-poin ini saya kira jauh hari sebelumnya saya juga sudah mengusulkan kepada kementerian di forum dan tempat ini. Ada 3 hal yang saya usulkan ke pihak kementerian. Yang pertama adalah tentang adanya klasterisasi. Klaster A, klaster B, dan klaster C. Klaster A itu adalah meliputi wilayah Jawa. Klaster B itu meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Klaster C itu meliputi wilayah Papua, Maluku, dan NTT. Apa gunanya klasterisasi itu? Klasterisasi adalah agar ada perbedaan minimal di persoalan passing grade. Misalnya kalau di klaster A passing grade-nya harus 80, ya di bawah yang klaster B itu harus 70, yang klaster C 60. Ini bukan persoalan sumber daya manusia, tapi persoalan infrastruktur yang ada di masing-masing daerah. Sangat tidak adil ketika wilayah klaster A, wilayah Jawa itu disamakan nilainya dengan wilayah klaster B dan klaster C. Khususnya klaster C itu yang ada di wilayah Papua, Papua Barat. Nah, di sana teman-teman kita, guru-guru kita yang mau ke sekolah, itu susahnya nggak ketulungan, berbeda dengan teman-teman yang ada di wilayah Jawa. Begitu juga yang di wilayah klaster B. Usulan yang kedua, kawan-kawan semua, yaitu tentang persoalan penempatan kerja. Yaitu bagaimana wilayah teman-teman penempatan kerja ini agar seyogianya yang bisa diterima di ASN P3K ini bisa tetap ngajar di sekolah asal. Khususnya sekolah-sekolah SLB, sekolah luar biasa. Kenapa? Karena sekolah SLB, gurunya bukan hanya dibutuhkan pintar, kecerdasan, tapi juga ketelatenan dan kesabaran. Yang ketiga adalah tentang persoalan ya ini yang sahabat-sahabat usulkan saat ini, yaitu tentang afirmasi. Saya sangat setuju kali kalau di atas 10 tahun ini harus 10%, yang di 5-10 tahun ini 50%, yang 3-5 tahun ini 25%. Persoalan teknisnya saya kira nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Pada substansinya adalah apa yang perjuangan teman-teman semua ini adalah
hal yang sangat baik demi mutu dan sumber daya pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih dan jangan pernah mengenal lelah. Mari kita berjuang bersama-sama demi dunia pendidikan di Indonesia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Mas Gaddafi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan juga saya banggakan pimpinan beserta seluruh anggota DPR RI Komisi 10. Yang saya hormati dan juga saya takzimi para guru yang hadir pada hari ini untuk menyampaikan keluh kesah dan juga masukan guna perbaikan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum memulai pandangan saya, izinkan saya membacakan satu pantun. Jadi ini karena Bang Azam baca pantun, saya juga langsung tulis pantun kilat. Mudah-mudahan ya pas-pas saja ini pantunnya. Karena anak muda bingung juga cara bikin pantun ini. Orang pintar karena berilmu. Agar pintar, bacalah buku. Terima kasih para guru atas abdimu. Tugas kami memperjuangkan harapan para guru. Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh tamu undangan yang hadir. Jadinya kita telah mendengar tadi banyak sekali masukan dan juga permasalahan-permasalahan berkenaan dengan guru honorer di berbagai daerah. Tentunya ini menjadi kelemahan dari hukum modern Indonesia pada hari ini karena selalu mengedepankan prosedural dan birokrasi. Yang akhirnya jadi mengenyampingkan kemaslahatan yang berkeadilan di masyarakat, ya kan? Rasa harusnya para guru ini diangkat karena dedikasi perjuangannya yang cukup luar biasa untuk mengemban amanah mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi dengan prosedural birokrasi yang berbelit-belit akhirnya apa? Keadilan tidak bisa dirasakan oleh para pejuang pendidikan di Indonesia. Nah, ini menjadi catatan kepada kita semua. Dalam mandatory spending pasal 31 UUD telah mengamanatkan bahwa 20% anggaran belanja negara maupun juga anggaran belanja daerah untuk dialokasikan kepada fungsi pendidikan. Jadi bukan hanya tugas dari pusat saja. Daerah juga mempunyai tanggung jawab amanat dari undang-undang untuk mengalokasikan 20% anggaran pendidikan. Nah, ini yang harus kita catat bersama, dan pendidikan ini menjadi modal untuk majunya suatu bangsa. Jadinya jangan kita berpikir kita punya gedung yang megah, itu udah bisa membilang kita hebat, enggak. Tetapi kita melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia, itulah daerah-daerah yang boleh dikatakan daerah-daerah yang berhasil seorang pemimpinnya. Ini menjadi catatan kita sama. Makanya dari masukan pada hari ini berkenaan dengan kita akan mendorong afirmasi yang disampaikan oleh para guru, ini menjadi masukan yang sangat berharga kepada kita, karena proses dari pengangkatan guru honorer ini inisiasi dari teman-teman Komisi 10 yang cukup luar biasa. Kita panggil dari jajaran kementerian, berbagai kementerian, untuk mendudukkan. Setelah berhasil kita dudukkan, kita lihat permasalahannya. Sampai kepala-kepala daerah, hampir sebagian besar daerah itu telah kita panggil untuk mencari apa sih permasalahannya sebenarnya. Nah, ini yang harus kita evaluasi bersama. Ternyata sampai hari ini masih banyak terjadi permasalahan yang cukup luar biasa. Salah satunya ya di dapil saya. Dapil Lampung itu banyak sekali permasalahan guru-guru honorer, dan ini menjadi catatan kepada kita semua bahwa kita harus serius dalam mempersiapkan diri menyongsong masa depan emas Indonesia 2045. Kalau guru-guru nggak bisa sejahtera,
saya tidak yakin masa depan emas 2024 itu bisa kita raih. Honorer ini memang mau diakhiri tahun 2005 sesungguhnya. Dengan keluarnya PP 48 tahun 2005. Dan itu sudah disediakan anggarannya sampai 2009. Tapi faktanya memang tidak selesai. Sehingga terbit lagi PP nomor 56 tahun 2012. Yang tetap saja kalau yang sebelumnya itu namanya mengisi daftar pertanyaan. Nah kemudian pada PP 56 2012 ada tes kompetensi dasar. Tes kompetensi dasar. Jadi itu yang masih menyisakan. Dan ternyata mungkin ini sebagai laporan juga bahwa ada ibu yang diangkat honorer 1998 dan betul ya? Ya, artinya jadi K2 berarti mestinya teorinya K2 itu sudah selesai. Jadi kalau kemudian sampai sekarang jangan-jangan itu berarti ada kesalahan data baik mungkin di Bappenas atau di Kemenpan RB atau di Dapodik dimilik Kementerian Bina Administrasi Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Begitu saya kira mungkin sebagai mungkin saya tidak akan janji ini itu dan seterusnya selama pejabatnya nggak paham tentang regulasi ya Bapak Ibu tidak akan teradvokasi. Kami nggak hanya bisa bunyi saja keras tetapi nggak bisa apa-apa karena kewenangan kami adalah legislasi, kemudian budgeting, kalau kurang uangnya, dan uangnya sekarang ini diumumkan tadi oleh Kementerian Keuangan, Menteri Ibu, kemarin 612 triliun, dan 2024 nanti 660 triliun. Kalau semuanya untuk pendidikan, dari SD sampai perguruan tinggi, bahkan bebas, bahkan ringan, kalau hanya untuk menyelesaikan guru honorer, saya kira begitu. Karena tersebar kemana-mana, maka akhirnya tidak konsentrasi dan bahkan ada yang dirugikan mungkin Bapak Ibu yang sudah mengabdi 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun. Mohon maaf, mungkin ini juga terpancing emosi Bapak Ibu. Saya kebetulan juga Bapak Guru. Terima kasih, saya kira demikian dan tanpa mengurangi rasa hormat karena waktunya sudah selesai, maka dengan mohon maaf yang sepenuhnya karena tidak bisa semuanya menyampaikan dan terima kasih.